Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kita akan menyampaikan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada saudaraku, kamu Kamis Kliwon. Kamis itu 8, Kliwon itu 8. Jadi jumlahnya 16. Hatimu saat ini kalut. Kamu punya sifat lintang naga, lakunya air, bumi kepetak. Tajam bicaramu, banyak cita-citanya, angan-anganmu tinggi, banyak kenang-kenangannya, berhati baik, berkelakuan pantas, ramah tamah, lemah lembut pribadimu, pikiranmu ulet, kadangkala kupingmu kalau diraba di sini tipis, yang lahir di Kamis Kliwon. Yang perlu saya sampaikan, kamu gampang tersinggung, kamu berperasaan, tapi sebenarnya kamu ini ditakutin orang. Tapi sayangnya kadangkala pikiranmu lemah dan duka atau susah sehingga tidak ingat bekerja. Jadi kalau pikiranmu sampai lemah, duka dan susah pikiranmu sehingga kamu tidak ingat bekerja dan banyak tidur. Kamu tuh lakunya air, lemah lembut budinya, sopan santun pekertinya. Jadi kadangkala kamu ini mampu menjadi seorang pemimpin. Kelak kamu tuh bisa menjadi seorang pemimpin. Kencang bila berbantahan, tak puas kehendaknya. Jadi kehendakmu ini susah dihalangi. Bila berkeluarga sering bertengkar, kamu termasuk salah satunya bumi kepetak. Malas kamu untuk berpergian, bertahan pada prinsip, rajin sembarang pekerjaanmu. Sebenarnya kamu teguh dan mantap melakukan tugas, punya keinginan semedi. Kadang-kala kamu ini punya keinginan berdoa, mencari ilmu. Jadi kamu ini orangnya sebenarnya tekun, wanita berpikiran hebat. Apabila kamu seorang wanita, kamu si Kamis Kliwon, karena di Kamis Kliwon ini banyak penontonnya dan banyak penggemarnya. Saya sengaja membuat konten ini bersungguh-sungguh, manjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan ia. Jadi meramal saudaraku tidak hanya duduk di atas meja seperti ini, tetapi kita meramal menggunakan elemen bintang yang ada di ciptaan Allah yang di langit, menggunakan elemen buminya, menggunakan kompas. Kita meramal menggunakan manusianya, menggunakan weton. Jadi wetonmu akan dijadikan 1-3 elemen menjadi sebuah ramalan. Jadi kamu berpikirannya kurang bersungguh-sungguh. Kamu sebenarnya kalau kerja bersungguh-sungguh, tahan menderita, menjaga kebersihan. Juga kamu ini cocoknya adalah bercocok tanam. Kamu berdagang sebenarnya cocok. Tapi yang perlu saya sampaikan, apabila orang menanam tidak tumbuh, kamu tumbuh. Karena kamu punya weton Kamis Kliwon. Pada saudaraku yang saat ini hatinya kalut, yang lahir di Kamis Kliwon, yang paling terpenting adalah kamu ini berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah minta menjadi apa-apa, kita dijadikan apa-apa. Seandainya kita bisa memilih, mungkin kita memilih yang apa yang kita mau. Tapi hidup tidak bisa memilih, kita nerimo ing pandung, urip harus tadi obor. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan kita menjadi orang-orang yang hebat, khususnya yang lahir di Kamis Kliwon. Kamu Kamis Kliwon di umur 0-6 tahun, sebenarnya kamu kehidupanmu kadangkala kamu sakit-sakitan. Di situ kamu 0-6 tahun kamu sering sakit-sakitan. Tapi alhamdulillah di umur 12 tahun fisikmu menjadi kuat kembali dan kamu disukai kawan-kawannya di sekolah dan kamu menjadi anak yang lucu dan kamu menjadi anak kadangkala menggemaskan. Di umur 18 saudaraku kamu turun, bukan seperti yang masa-masa di umur SD tadi ataupun di umur 12 tahun. Di umur 24 saudaraku kamu naik kembali tapi tidak terlalu signifikan. Di umur 30 tahun saudaraku kamu banyak ujian di situ. Di umur 36 kamu agak naik. Di umur 42 puncak kejayaanmu di situ. Apabila kamu ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa ataukah kamu ingin mengembangkan usahamu di saat-saat 42 tahun itulah kamu punya kesempatan. Ingat, banyak godaan di situ, terutama bosan dengan pasangan bosan dengan kamu di umur 48. Yang perlu saya sampaikan, apabila kamu perempuan ataupun kamu laki-laki di umur 40 tahun itulah matang-matangnya kamu. Jadi saling menjaga hubungan rumah tangga. Berhati-hatilah, di situ sering terjadi perselingkuhan. Jadi kita saling menjaga. Mendekati umur 40 tahun ataupun umur 40 tahun, di situ banyak godaan. Sampai umur 54 kamu sebenarnya naik, tapi di situ yang paling puncak kejayaanmu adalah umur 40 tahun, 42 dan umur 54 kamu pun masih bertahan karena hasil kerjamu. Di masa tuamu sebenarnya kamu bahagia. Ingat, umur 60 tahun pun kamu mengalami puncak kejayaan karena hasil kerjamu di masa muda kamu nikmati. Di umur 66 tahun fisikmu melemah dan melemah. Ingatlah masa tuamu, ingat kesehatanmu. Jangan tidur terlalu malam,
Gunakanlah waktumu betul-betul untuk kepentingan yang penting, jangan untuk hal-hal yang tidak penting. Yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana apabila kamu ingin berdagang ataupun membuat alat perdagangan, maka kamu saya usahakan si Kamis Kliwon supaya kamu berdagang memulainya di tanggal 5, tanggal 20 dan tanggal 26. Apabila kamu ingin membuat pondasi rumah di tanggal 7, tanggal 22 dan tanggal 26 dan tanggal 27. Membangun rumah, pondasi dengan membangun rumah beda, saudaraku. Kalau pondasi itu buat untuk bangunan, tapi membangun rumah, mendirikan rumah di tanggal 26, memasang genteng di tanggal 6 dan tanggal 23, membuat tempat berdagang tanggal 5, 20 dan 26, membuat sumur, saudaraku, karena sumur ini kan diambil airnya. Jangan sekali-kali menutup lubang sumur, karena di situ nanti ada keluargamu atau kamu sendiri tidak bisa disembuhkan penyakitmu. Jadi kalau ada sumur jangan ditutup, saudaraku, cukup dibiarkan saja, setidak-tidaknya diurus. Membuat kolam, saudaraku, membuat sumur di tanggal 3, tanggal 15, tanggal 26 dan tanggal 27. Membuat kolam ikan, saudaraku, di tanggal 5, 20 dan 27. Menebang kayu, saudaraku, untuk bangunan untuk rumahmu di tanggal 24. Menanam bibit padi, ini khusus Pak Tani, kadang-kala ada di komen kami bagaimana cara menghasilkan pertanian yang lebih, karena bumi ini, saudaraku, ada yang punya. Jadi kita harus tahu waktu yang tepat untuk kita menanam padi. Khusus menanam padi itu membuat bibit padi, saudaraku, di tanggal 4 dan 19. Memasukkan air ke sawah untuk si padi tersebut di tanggal 3, tanggal 5, tanggal 1, tanggal 5, tanggal 2, dan tanggal 23 dan tanggal 27. Yang perlu saya ulangi lagi, memasukkan air, karena air ini juga adalah ada pemiliknya, saudaraku. Jadi di bumi ini tidak serta-merta begitu saja, ada penciptanya dan ada aturan mainnya. Jadi yang perlu saya sampaikan, memasukkan air di tanggal 3, tanggal 5, tanggal 15, tanggal 23, dan tanggal 27. Jadi kepada saudaraku, mulai menanam padi beda lagi, saudaraku. Menanam padi setelah air dimasukkan, menanam padi untuk saudara-saudaraku sahabat petani, karena petani ini adalah tonggak tiangnya negara. Apabila petani ini dihilangkan atau tidak ada, maka goyanglah dunia ini, karena tidak ada padi ataupun tidak ada tanaman untuk penyangga pangannya. Jadi yang perlu saya sampaikan, menanam padi di tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 9, tanggal 12, tanggal 22, tanggal 24, tanggal 27, insya Allah. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, carilah hari terbaikmu, carilah tanggal terbaikmu. Ibaratnya seperti itu, saudaraku. Jadi hari ini penting, saudaraku. Tidak serta-merta jadinya bumi di hari Minggu, disempurnakannya bumi, disempurnakannya makhluk yang ada di bumi, di alam semesta ini. Matahari, posisi porosnya, ataupun air tawar dengan air laut pun tidak bisa menyatu, ataupun ikan di air tawar pindah ke air laut pun itu tidak bisa. Karena apa? Disempurnakannya semua. Air laut, ikannya ikan tongkol ataupun ikan yang akap merah ataupun ikan hiu, ikan paus tidak bisa hidup di air sungai. Jadi sudah punya tempat masing-masing. Disempurnakannya semua makhluk yang ada di bumi ini di hari Sabtu. Diciptakannya manusia pertama yang ada di bumi di hari Jumat. Jadi dipulangkannya Nabi Adam alaihissalam ke bumi, dibuang dari surga yang nyaman dan enak dan apa yang kita minta ada, itu di hari Jumat karena melanggar aturan memakan buah kuldi. Jadi di surga saja ada aturan, apalagi di dunia. Jadi kepada saudaraku, hari pun seperti itu, ada hari baik dan hari naasmu. Jadi simpan padi, menyimpan padi, saudaraku, di tanggal 4 dan tanggal 19. Menanam kelapa, saudaraku, menanam kelapa, karena kelapa ini biji tunggal, saudaraku. Menanam kelapa, menanam sawit di tanggal 23, 26 dan 27. Buah-buahan, saudaraku, karena buah-buahan kadang-kala berbiji belah di tanggal 26 dan tanggal 27. Jadi yang perlu saya sampaikan, jangan berhubungan suami istri di hari wetonmu atau hari kelahiranmu. Karena apa? Tahun-tahun ini, saudaraku, ini adalah tahun Ehe, tahun yang genap. Allah suka yang ganjil-ganjil, dan ini adalah tahun genap, maka Allah kadang-kala tidak suka. Tapi apapun bentuknya, kita bermunajat dan bertawasul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tahun Jawa, saudaraku, tahun Jawa 1956. Tahun Arabnya, saudaraku, tahun Arab jadi 1444, jadi 1444 Hijriah. Jadi tahunnya tahun ganjil semua, 3 kali, saudaraku sekuru. Kalau ada yang meninggal, cepat dibawa ke makam karena tersiksa si jenazah ini, karena tahunnya tahun genap, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, rubahlah tidurmu, pulangkan tidurmu arah ke barat, menghadap ke barat ataupun ke
kepalamu ada di posisi barat. Tanggal lahirmu, saudaraku, sangat berguna bagi saya untuk meramal apa sifat watak nasibmu dan apa cocok pekerjaanmu. Jadi untuk pedoman saya untuk menyampaikan, karena meramal ini, saudaraku, menggunakan elemen langit yang ada di bintang yang ada di langit. Meramal ini menggunakan elemen bumi, saudaraku, menggunakan kompas. Meramal ini menggunakan weton manusianya supaya terjadilah sebuah kesatuan. 3 elemen yang begitu kuatnya disebut segitiga emas. Supaya apa? Ramalan ini menjadi pas. Di bulan ini adalah bulan yang sangat-sangat sebenarnya tidak menguntungkan. Di tanggal 25 itulah kamu berdoa. Berdoalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Kamis Kliwon. Karena di hari itu tanggal 25 adalah jatuh di Sabtu Pahing, weton yang paling tertinggi. Di situ menangislah kepada Allah. Allah suka orang yang meminta kepada Allah. Orang suka Allah melihat makhluknya yang menangis karena menyesali perbuatannya. Apabila kamu melakukan kesalahan di tanggal 25, itulah kamu tepatnya ataupun jantungnya bulan di hari itu. Jadi memohonlah. Apabila kamu meminta sesuatu kepada Allah, kamu ucaplah kebutuhan, jangan keinginanmu. Mintalah, jangan sering-sering, ataupun setidak-tidaknya kamu berdoalah bersungguh-sungguh. Walaupun kita tidak sering, tapi bersungguh-sungguh. Di sepertiganya malam banyak orang tidur, tapi kamu berdoa. Disitulah insya Allah apa doamu diijabahi. Memohon dengan kebutuhan, bukan keinginan. Yang perlu saya sampaikan, ini saya bacakan ataupun saya ucapkan secepat-cepatnya. Karena apa? Supaya tidak menimbulkan kejenuhan karena kelamaan. Jadi yang perlu saya sampaikan, meminta sesuatu kebutuhan, jangan keinginan. Apabila masalahmu berat dan tidak selesai, maka tugas kamu adalah, ada apa dengan diri saya, doanya tidak terkabulkan. Berdoa jangan menggunakan pakaian hasil curian, apalagi hasil yang korupsi ataupun apapun. Karena Allah tahu apa yang kamu lakukan. Apabila kamu melakukan sesuatu tidak berdosa, mudah sekali, saudaraku. Kamu melakukan sesuatu kesalahan dan tidak berdosa dan tidak dicatat, maka kamu melakukannya jangan di tempat Tuhan Maha Pencipta, jangan di tempat yang Allah ciptakan. Kamu di kolong jembatan, di atasnya langit, di bawahnya bumi, masih di tempat Allah ciptakan. Carilah tempat di mana yang bukan ciptaan Allah. Jadi tidak ada di bumi ini yang bukan ciptaan Allah. Jadi percuma saja kamu melakukan dosa. Segera bertobat nasuha demi keutuhan kehidupanmu maupun kehidupan rezekimu. Jadi yang perlu saya sampaikan, menghadaplah ke timur di pagi hari. Berdoalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313 kali menghadap ke timur terbitnya matahari. Karena matahari ini ciptaan yang begitu besar. Banyak orang-orang hebat di Jepang sana tidak menghadap kemana-mana, tapi menghadap ke timur saat matahari tenggelam. Tapi jangan sesuatu, saudaraku. Saya minta kepada saudara-saudaraku, jangan diartikan ini musyrik. Karena kebesaran Allah ini sungguh-sungguh hebat, terutama matahari. Jadi di pagi hari kamu keluar, jangan lupa ditutup dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi saat-saat di tanggal 25 kamu mulailah berdagang. Di saat-saat tanggal 25 itulah kamu memperbaiki nasibmu. Karena di hari itu kamu punya waktu untuk memperbaiki diri, berdoa, mulai dagang ataupun mencari keberuntungan. Tapi yang perlu saya sampaikan, saudaraku, rencana kamu harus matang-matang. Terutama kamu segala pekerjaanmu. Apabila kamu ingin merubahnya di tanggal 25 itu, insya Allah memberi pelajaran ataupun menari ataupun berpuasa, kamu cocok di tanggal 25. Berpergian tapi dilarang di tanggal 25, tapi jangan terlalu jauh. Nah, pada saudara-saudaraku yang perlu saya sampaikan, ini supaya lebih cepat dan segera saya tutup, karena saya ada kepentingan yang lebih penting lagi. Saya akan melaksanakan sesuatu yang kaitannya juga untuk kepentingan orang banyak. Jadi apabila masalahmu tidak selesai-selesai juga dan tidak selesai-selesai juga, maka kamu cobalah setelah kamu sholat Jumat, lakukanlah kamu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dengan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 100 kali. Jadi bismillahirrahmanirrahimnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hanya sekali saja ya saudaraku ya, hanya sekali saja. Lalu setelah 100 kali menggunakan tasbih, boleh saudaraku menggunakan tasbih, ditutup dengan Allahumma akfini bihalika. Jadi bihala lika haramika wahni bifadalika aman sawika, mengabulkan hajatmu 100. Walaupun 100 kali insya Allah kabulkan hajatmu. Jadi yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah sholat Jumat ya saudaraku. Jadi di situ masalah-masalahmu yang cukup rumit, setelah itu kamu tutup
dengan Allahumma akfini bihalalika haramika wahni bifalika aman sarika, mengabulkan 100 macam hajatmu. Jadi kalau meminta sesuatu, kebutuhan ya saudaraku ya, kebutuhan, jangan keinginanmu. Jadi itu saja ya saudaraku ya, terlalu panjang konten ini nanti ditinggalkan. Jadi yang perlu saya sampaikan, saya terima kasih walaupun tadi saya menyampaikannya terlalu cepat. Tujuan saya supaya konten ini tidak panjang. Jadi jangan berhubungan suami istri di hari wetonmu ya saudaraku ya, karena ini adalah bulan Rajab Saban, saudaraku, tahunnya tahun Hehe. Ini sangat berhati-hati karena akan berubah nanti nasib-nasibmu kalau kamu melakukan suatu kesalahan. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi sebelum saya tutup, hidup adalah perjuangan. Pergolakan pemenangnya adalah satria yang melumuri ujung senjatanya dengan kasih sayang dan kebenaran. Jika kita tidak melakukannya, niscaya kita akan menjadi pecundang. Maka tugas kita adalah mempertebal minyak-minyak kebenaran dan kasih sayang. Di ujung panah-panahnya, Dharma Yuda Setia Abdi. Meminta maaf tidak menjadikan kita hina, memberi maaf tidak menjadikan kita bangga, tapi menjadikan kita tenang dan bahagia. Bukan bahagia menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukur akan menjadikan hidup kita bahagia. Bahagia tidak harus mewah saudaraku, melainkan dari hati yang sederhana. Agama mengajarkan kita ramah pada semua orang. Agama mengajarkan kita senyum, salam, dan sapa. Agama menasihatkan kita berdoa untuk semua orang. Ucapkanlah salam kepada siapapun, agar semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada saudara-saudaraku, apabila kamu ingin menghidupkan kodammu, maka kodam leluhurmu, kodam orang yang sudah meninggal, ini saya sampaikan supaya kamu ditolong. Karena kodam ini menolong saat kamu terjepit. Apabila kamu kecelakaan, motornya hancur, helmnya hancur, orangnya tidak apa-apa, itu salah satunya kodam pendampingmu. Rata-rata kodam pendamping leluhurmu. Baca ya batinu, ya batinu, ya batinu 3 kali. Allahu, Allahu, Allahu. Tidurlah. Maka di dalam mimpimu kadang-kala bertemu dengan orang-orang yang meninggal dunia. Sering kamu bacakan ila hadrati, ila ruhi, ila arwahi. Kirim orang tuamu apabila sudah meninggal. Kirim ponakanmu, kirim saudaramu, kawan-kawanmu. Insya Allah nantinya akan menolong dalam kehidupanmu. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya ingin mendoakan kepada yang sudah subscribe. Karena subscribe ini gratis, tidak mengurangi paket Anda ataupun gratis. Jadi terima kasih yang sudah subscribe. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahasa semut saja engkau tahu ya Allah, apalagi hambamu ini manusia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan doa selamat hambamu ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fil wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awina lana fil sakaratil maut wa najatan min annar wa atwa'ita hisab. Ya Allah, semoga yang subscribe ya Allah jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah, dengan doa tolak bala hambamu ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih yang sudah subscribe. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal fasya'a wal munkara wa syuyufal muktalibata wa syada'ida wal minhana mathara minha wa mabatara min baladina hada khassa wa min budanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin syariha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallah ya Allah. Joyo Joyo Wijayanti, lapor diring pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Akhir kalam saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah.